Selain PDIP, ternyata Gerindra juga dekati Anies untuk Pilkada Jakarta 2024. Poros Perubahan barangkali akan ke Anies, PDIP dan Perindo akan ke Anies, Gerindra dari Kim akan ke Anies juga. Lalu di Kim tinggal PAN juga mau ke Anies kalau dengan Zita Anjani, tapi rasanya nggak mungkin. Demokrat, Golkar, ya paling yang diehard yang nggak mau cuma Demokrat saja, lama-lama Demokrat ditinggalkan. Ya itulah politik ya. Pertanyaannya adalah apa keuntungan Prabowo seandainya Gerindra mencalonkan Anies Baswedan? Ada keuntungannya. Satu, dia akan jinakkan Anies Baswedan untuk 2029. Kalaupun tidak jinak, misalnya Anies karena aspirasi publik tetap akan maju, maka dia sudah tahu dengan cara menang. Ya kalau disederhanakan ini apakah benar episode cinta lama bersemi kembali? Oke. Karena di periode sebelumnya Gerindra kan bersama Anies, dan sementara ini memang relasi Anies kalau di Jakarta ya, kita nggak ngomong di nasional, dengan Bang Riza Patria juga bagus ya, Gerindra DKI gitu, dan dengan partai-partai yang lain di DKI juga nggak ada masalah. Terus ditopang dengan elektoral dia yang bagus, approval rating, elektabilitas gitu. Nah jadi ibarat kata ini pucuk dicinta ulam pun tiba gitu. Gerindra butuh sosok, Anies butuh kendaraan untuk DKI. Cocok ya, ya. jadi masuk match gitu. Masuk barang ini kan. Bang Habib, ini pertemuan Anies dan Prabowo Subianto nampaknya kedua belah pihak semangat nih. Emang yang dituju apa sih Bang? Namun demikian ya, kalau saya melihat gaya Pak Prabowo selama ini, Pak Prabowo itu adalah orang yang tidak pernah anti terhadap siapapun. Ya sesama anak bangsa, makanya kan beliau selalu mengatakan ingin mengimplementasi politik merangkul. Ya, jadi kalau Pak Prabowo bertemu Pak Anies, yang notabene adalah mantan-mantan seteru beliau di Pilpres kemarin, menurut saya itu bukan hal yang aneh, ya, bukan hal yang aneh. Dan pertemuan-pertemuan politik itu kan bukan tidak mungkin juga bisa terjadi dadakan kan. Tapi intinya ya, saya nggak akan kaget bahwa ini kan kita bicara soal bangsa ya. Jadi kedua belah pihak saya pikir sudah nggak ada baper-baperan, sudah move on juga dari tahapan sejarah Pilpres kemarin. Kita ada di babak baru ya, dimana memang di negara demokrasi ini kan semua orang harus mau menjalin hubungan baik dengan pihak yang lain ya, karena tujuan besar kita kan sama saja, sama merah putihnya, sama satu frekuensi, ingin mensejahterakan rakyat ya. Kalau kontestasi sudah selesai ya kembali ke tujuan masing-masing kan. Kita pengen negara ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera, kurang lebih begitu. Sehingga kadang-kadang kita ini seolah-olah capek juga ya, kok ada pihak-pihak yang seolah memaknai tokoh A tidak mungkin bertemu tokoh B, partai A tidak mungkin ketemu partai B. Padahal kita sama-sama menyaksikan, setidaknya dalam di era reformasi ini, bukan hanya Gerindra sebetulnya, partai politik yang menegaskan tidak ada lawan politik, ya, tidak ada kekuatan manapun yang kami antikan. Saya rasa semua coba. Kami dengan PDIP di PDI Perjuangan dahulu dikatakan tidak akan pernah ketemu. Ternyata di 2009 bertemu. Kami dengan misalnya PKS sebelum koalisi juga dikatakan jauh dalam konteks ideologi. Ternyata bisa bertemu ya. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dikatakan tidak bisa bertemu. Ternyata bertemu dalam konteks politik. Ternyata selain PDIP, Gerindra juga melakukan komunikasi dengan Anies. Hal ini diakui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, orang yang paling kuat setelah Prabowo. Dasko mengatakan komunikasi tersebut merupakan hal yang biasa. Menurutnya Gerindra memang menjalin komunikasi dengan semua pihak sebelum menentukan paslon yang diusung di Pilkada Jakarta. Kalau komunikasi biasa, kita ada komunikasi. Orang kita komunikasi terus kok dengan semua pihak, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan.